Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas fisika. Pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas tentang soal-soal berkaitan dengan induksi elektromagnet. Nah, seperti apa soal-soalnya? Mari kita mulai pembahasan kita pada soal induksi elektromagnetik. Soal yang pertama, di sini ada sebuah bidang A mempunyai rapat flux magnetik 8 kali 10 pangkat min 4 Tesla, berarti ini sebagai B. Kemudian bila luas penampang atau luas bidang adalah 40 cm persegi dan sudut antara arah normal bidang terhadap arah medan magnet adalah 60 derajat, maka besar flux magnetik pada bidang A tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini jadi sudah diketahui ini adalah B, kemudian ini luas penampang, kemudian ini sudutnya. Nah, di persamaan untuk flux magnetik, kita telah tahu bahwa flux itu sama dengan besarnya medan magnet A, medan magnet B ya, dikali luasan, kemudian dikalikan dengan kosinus dari sudut apit antara B dan garis normal pada permukaan A. Untuk besarnya flux ini, dapat flux itu atau B dari soal adalah 8 kali 10 pangkat min 4, kemudian luas penampangnya 40 cm persegi, diubah ke meter persegi, berarti ini kali 10 pangkat min 4. Kemudian sudutnya 60, berarti ini adalah cos 60. Nah, maka di sini nanti ada 32 kali 10 pangkat min 7, cos 60 adalah setengah, sehingga hasilnya di sini adalah 16 kali 10 pangkat min 7 Weber. Itu soal yang pertama tentang flux magnetik. Nah, kemudian soal selanjutnya, besarnya gaya gerak listrik yang diinduksikan oleh magnet batang yang digerakkan menjauhi kumparan sehingga flux magnet berkurang 2,5 kali 10 pangkat min 4 Weber. Jadi ini adalah perubahan flux atau pengurangan fluxnya telah berkurang sebesar 2,5 10 pangkat min 4 Weber. Kemudian dalam waktu setengah detik. Tegangan atau GL-nya itu adalah 2 volt, maka jumlah lilitannya adalah titik-titik. Nah, berarti kita harus ingat dulu bahwa untuk persamaan GGL ini sama dengan min N delta flux per delta T. Nah, jumlah lilitannya ditanyakan. Kemudian ini ada 2 volt, ini min N, kemudian delta fluxnya sudah diketahui di situ 2,5 kali 10 pangkat min 4 dalam waktu 0,05 sekon. Nah, untuk tanda negatifnya nanti kita bisa menghilangkan. Ini berkaitan dengan hukum Lenz, kemudian kita mencari untuk jumlah lilitan, maka nanti tidak mungkin negatif. Nah, ini nanti kita berkalikan silang, langsung N sama dengan 0,1 per 2,5 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini berarti boleh dituliskan menjadi 10 pangkat 3 per 2,5. Ya, 10 pangkat 3 per 2,5 itu hasilnya adalah 400 lilitan. Nah, ini jadi negatifnya kita hilangkan karena lilitan jumlahnya tidak mungkin negatif. Nah, kemudian soal selanjutnya,
Ada dua buah rotor X dan Y, jari-jarinya 5 cm dan 10 cm. Masing-masing terdiri dari 1600 dan 400 lilitan. Keduanya bergerak dalam medan magnet yang serba sama dan GGL yang dihasilkan berfrekuensi sama. Pertanyaannya adalah perbandingan antara GGL X dan GGL Y adalah ini. Nah, GGL yang dihasilkan oleh rotor itu adalah dengan persamaan ini N B A omega kalikan sin omega T. Nah, kita ambil yang sinusnya maksimum, maka nanti ini untuk yang maksimum itu adalah N B A omega. Nah, medannya sama, frekuensinya sama, sehingga untuk perbandingannya nanti adalah untuk X per GGL-nya Y, berarti ini ada N X, BX, AX, omega X, kemudian di sini ada N Y, BY, AY, omega Y. Nah, ada yang sama, yaitu B-nya sama, kemudian omeganya juga sama, sehingga kita tinggal membandingkan jumlah lilitan dan luas penampangnya. Jadi di sini ada GGL-nya X per GGL-nya Y sama dengan jumlah lilitannya adalah 1600, kemudian A-nya berupa lingkaran pi kalikan R X kuadrat per 400 pi kalikan RY kuadrat. Nah, pi-nya bisa kita hilangkan, coret. Jadi nanti di sini ada 4. Jadi 4 kali jari-jari yang pertama untuk yang X tadi adalah 5 cm, dan yang Y 10 cm. Jadi ini kita masukkan 5 kali 10 pangkat min 2 kuadrat per 10 pangkat min 1 ya. Jadi 10 cm diubah ke meter. Ini kuadrat. Sehingga hasilnya 4 kali 25 kali 10 pangkat min 4 per 10 pangkat min 2. Sehingga hasilnya adalah 100 kali 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 1:1. Atau hasilnya ini adalah 1, berarti 1:1. Ya, jadi perbandingannya adalah 1:1 untuk GGL-nya. Soal selanjutnya, sebuah kumparan terdiri atas 200 lilitan menghasilkan perubahan flux magnetik dengan persamaan V adalah 4T kuadrat plus 2T plus 6. Induksi yang dihasilkan pada saat 2 detik adalah, nah ini jadi GGL induksinya sama dengan min N D flux per dt, jadi adalah min 200 lilitan, kemudian diferensial dari 4T kuadrat plus 2T plus 6. Nah ini kalau diturunkan jadi min 200 dikalikan dengan turunan 4T kuadrat adalah 8T plus 2, kemudian 6 ini turunannya adalah 0 karena dia konstanta. Nah kemudian kalau ini kita kalikan berarti ada min 1600
1600 T plus 400. Kemudian untuk pada saat T-nya 2, jadi pada saat T sama dengan 2, maka GGL-nya adalah minus dari 1600 kalikan 2 plus 400. Jadi plus 400 sesuai dengan yang ini tadi. Kemudian kita tinggal menghitungnya. Adalah min dari 3200 plus 400 sama dengan 3600 volt. Kalau besarnya aja berarti 3600. Nah, kemudian soal yang selanjutnya, sebuah rangkaian kawat yang terdiri atas hambatan R5 ohm, kemudian kawat sepanjang 40 cm berada di dalam medan magnet B 4 kali 10 pangkat min 2 Weber per meter persegi. Bila kawat AB digerakkan ke kanan dengan kecepatan konstan 10 meter per sekon, arus yang mengalir pada AB melalui R adalah titik-titik. Jadi kita mencari GGL-nya. Pada kasus ini, maka GGL-nya menggunakan persamaan BLV. Ya, jadi nanti menggunakan GGL sama dengan BLV. Nah, selanjutnya B atau medan magnetnya telah diketahui 4 kali 10 pangkat min 2. 4 kali 10 pangkat min 2, panjangnya 40 cm atau 0,4 meter, kecepatannya adalah 10. Nah, sehingga untuk GGL-nya ini nanti adalah 16 kali 10 pangkat min 2 volt. Nah, kemudian bagaimana untuk mencari arusnya? Untuk mencari arus yang lewat di rangkaian ini, kita mencarinya dengan I sama dengan GGL yang dihasilkan per hambatan R. GGL-nya adalah 16 kali 10 pangkat min 2 volt. Kemudian untuk R-nya itu adalah 5 ohm. Nah, seperti ini. Maka ini nanti adalah 3,2 kali 10 pangkat min 2 ampere. Kemana arahnya? Kalau ditanyakan arahnya, berarti nanti V itu ke kanan, kita menggunakan aturan kanan, ibu jari adalah arah V, kemudian B-nya masuk ke dalam bidang gambar, arah 4 jari, kemudian arusnya mengikuti arah telapak, jadi arah telapaknya akan ke atas. Ini adalah arah I-nya, dari B menuju ke A. Kemudian soal yang selanjutnya, sebuah kumparan berarus listrik 5 ampere berubah menjadi 0 dalam waktu 0,2 detik. Jika induktasi diri dari kumparan adalah 4 Henry, maka GGL rata-rata yang diinduksikan adalah ini GGL, ini sama dengan min L delta I per delta T. L-nya adalah 4, kemudian delta I-nya dari 5 menjadi 0. Berarti nanti ada 0 min 5 per dalam waktu 0,2. Berarti ini adalah min 4 kalikan min 5, berarti 20 per 0,2. Maka ini adalah 100 volt. Kemudian kita lanjutkan di soal berikutnya. Arus listrik pada suatu induktor berubah dari 5 ampere menjadi 10 ampere dalam selang waktu 0,5 sekon, 0,05 sekonnya. Menimbulkan GGL induksi sebesar 10 volt. Induktasi diri dari induktor tersebut adalah titik-titik. Nah, jadi kalau soal ini berarti menggunakan GGL sama dengan min L
delta I per delta T. Nah, GGL-nya diperoleh 10. Ini L-nya ditanyakan. Delta I-nya berubah dari 5 menjadi 10. 10 min 5 per delta T-nya dalam waktu 0,05. Jadi ini nanti adalah 10 sama dengan min L dikalikan 5 per 0,05. Nah, jadi kalau misalkan ini kita sederhanakan, ya, ini 2, maka untuk L nanti adalah 0,1, negatifnya kita tiadakan. Opsinya yang ada hanya 0,1 Henry. Nah, jadi ini yang cocok 0,1. Nah, soal yang terakhir, sebuah kumparan ada 100 lilitan dengan induktansi 250 mH, hambatan ekuivalennya adalah 5 ohm, dialiri arus I sama dengan 8 min 6 T kuadrat ampere. Arus induksi diri pada detik keempat. Nah, berarti kita mencari GGL induksinya. GGL induksi sama dengan min L delta diferensial I per dt. Nah, kemudian untuk L-nya itu 250 mili Henry, atau berarti kalau diubah ke Henry dibagi dengan 1000 itu adalah 0,25. Kemudian kita turunkan I-nya 8 min 6 T kuadrat per dt, berarti ini adalah min 0,25 dikalikan dengan min 12 T. Nah, berarti ini adalah 3 T. Itu persamaan GGL-nya. Kemudian untuk mencari arus induksi pada saat detik keempat, maka kita mencarinya adalah I sama dengan GGL per R ekuivalennya. GGL-nya adalah 3T per ini 5. Nah, karena T sama dengan 4, maka I sama dengan 3 kali 4 per 5. Berarti ini adalah 12 per 5. Berarti 2,4 ampere. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, demikianlah pembahasan kita untuk soal-soal induksi elektromagnetik. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.